Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Susunan litosfer dari dalam hingga ke permukaan bumi secara berurutan adalah, jadi yang paling dalam itu adalah inti dalam, A, B, C, dan D itu betul semua. Kemudian selanjutnya adalah inti luar. Kemudian setelah inti luar ada mantel bumi. Setelah mantel bumi baru kerak bumi. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 7. Jika terdapat dua lempeng yang bertumbukan, maka yang akan terjadi adalah yang A, terbentuk patahan atau sesar. Ini betul, sebab ada yang namanya sesar naik atau reverse fault. Ini berasal dari teori gempa bumi. Kemudian yang B, terjadi penekukan lempeng. Lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih kecil. Ini juga benar, sebab ini adalah peristiwa konvergensi, atau lebih tepatnya adalah subduksi, yang berasal dari teori tektonik lempeng. Oke, jadi jawabannya ada dua, yaitu yang A dan juga yang B. Selanjutnya soal nomor 8. Tanda panah pada gambar di atas menggambarkan aliran konveksi dalam bumi yang mengakibatkan pergerakan lempeng. Lempeng bergerak sesuai dengan aliran konveksi tersebut. Pernyataan berikut yang benar tentang pergerakan lempeng pada titik A ialah, kalau kita lihat di sini, pada titik A ini terjadi divergensi atau lempeng ini saling menjauh. Yang tanda panah ini adalah aliran konveksi akibat suhu yang sangat panas pada inti, sehingga menyebabkan batuan-batuan yang ada di sini itu menjadi magma. Nah, magma ini yang mendorong lempeng-lempeng ini, sehingga lempeng bergerak saling menjauh. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya soal nomor 9. Pergerakan lempeng jenis yang terjadi pada bagian B adalah, kalau kita lihat di sini, ini adalah lempeng samudra. Sedangkan yang ini adalah lempeng benua. Nah, peristiwa tumbukannya dinamakan konvergensi, yang merupakan jenis subduksi. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke. Kemudian soal nomor 10. Berdasarkan gambar di atas, lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia bergerak secara, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah lempeng Indo-Australia. Kemudian lempeng Eurasia ada di sini. Sehingga interaksi antar lempengnya adalah yang ini, yang merupakan jenis konvergen, yaitu yang A. Kemudian soal nomor 11. Pergerakan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Antartika terjadi secara, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah lempeng Indo-Australia, sedangkan lempeng Antartika adalah yang ini. Jadi interaksi antar lempengnya adalah yang ini, yaitu divergen dan transformasi, yaitu yang B dan juga yang C. Kemudian soal nomor 12. Sebuah pusat gempa tercatat sejauh 1.500 km dari sebuah stasiun seismik. Keadaan tersebut digambarkan penyebaran gelombang seismiknya. Pada gambar tersebut, titik H berperan sebagai pusat gempa yang disebut, kalau kita lihat di sini, titik H ini ada di dalam bumi, sedangkan yang titik E ini ada di permukaan bumi. Sehingga ini dinamakan dengan epicentrum. Sedangkan kalau yang H adalah hipocentrum. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 13. Sebuah
Sebuah gelombang primer tercatat di seismik pada pukul 18.15 dan gelombang sekunder tercatat pada pukul 18.19. Berapakah kisaran jarak antara stasiun seismik dengan epicentrum gempa? Oke, jadi kita merujuk pada gambar ini, yaitu gambar yang dihasilkan seismograf. Kalau kita analisa di sini, gelombang primer pertama atau gelombang P pertama itu dideteksi pada menit ke-7. Sedangkan gelombang S-nya itu dideteksi pada menit ke-12. Jadi kita tahu bahwa selisihnya adalah 5 menit. Nah, ketika selisihnya 5 menit, maka kita dapat menentukan jarak menuju epicentrumnya, yaitu sekitar 4000 km. Tetapi soal kita adalah menit ke-15 sampai menit ke-19, yang mana ini membutuhkan waktu 4 menit. Kalau kita lihat dari data grafik ini, misalnya kita deteksi pada menit ke-6 misalnya. Sedangkan gelombang S pertamanya misalnya kita deteksi pada menit ke-10. Nah, ini kebetulan sama. Dan kalau kita kebawahin terus-menerus, maka akan dipetakan sebesar 3000 km menuju epicentrum. Bagaimana dengan selisih waktunya? Yaitu dideteksi pada menit ke-6 dan kemudian gelombang S-nya dideteksi pada menit ke-10. Selisih waktunya adalah 4 menit. Yang mana sesuai dengan soal yang kita punya. Sehingga dengan menggunakan data grafik ini, maka kita dapat menentukan jarak epicentrumnya, yaitu 3000 km. Oke, jadi jawabannya 3000 km. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Ini masih menggunakan data yang sama. Soalnya adalah jarak stasiun gempa dari epicentrum adalah sebesar 1000 km. Berapakah perbedaan waktu datangnya gelombang primer dan sekunder? Oke, jadi yang ditanya adalah selisih waktu. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, jarak menuju epicentrum 1000 km itu datanya ada di sini. Kemudian anggap saja kita petakan seperti ini yang sudah saya buat, yaitu pada titik ini gelombang P-nya, sedangkan pada gelombang S-nya itu pada titik ini. Yang mana gelombang P-nya itu pada menit ketiga, sedangkan gelombang S-nya dideteksi pada menit ke-5. Sehingga kita dapatkan selisih waktunya adalah 2 menit. Oke.